Ada banyak penyanyi sukses di dunia, tapi sangat sedikit yang mampu mengubah buku harian masa remaja menjadi kerajaan bernilai miliaran dolar. Dan lebih sedikit lagi yang mampu mengalahkan industri musik yang pernah mengambil hak atas karyanya, Taylor Swift. Desember 1989, Pennsylvania, Taylor Allison Swift lahir dalam keluarga yang berkecukupan. Ayahnya, Scott Swift, bekerja sebagai pialang saham dan ibunya, Andrea Swift, adalah seorang eksekutif pemasaran keuangan. Taylor tumbuh sebagai seorang anak yang senang bercerita, menulis puisi, mencatat semua perasaannya. Saat anak-anak seusianya sibuk bermain, Taylor justru menghabiskan waktu dengan belajar musik. Di usianya yang ke-12, Taylor menciptakan lagu pertamanya, Lucky You. Dan sejak saat itu, ia tahu persis apa yang ingin ia lakukan, menjadi penulis lagu. Melihat keseriusan putrinya, keluarga Swift mengambil keputusan untuk pindah ke Nashville, kota yang dikenal sebagai jantung musik country. Taylor segera mendatangi industri rekaman dan selalu pulang dengan penolakan. Semakin sering ditolak, semakin keras ia berusaha. Ia dianggap terlalu muda, terlalu polos, dan tidak cukup menarik. Di usia 14 tahun, Taylor akhirnya berhasil menandatangani kontrak dengan Sony ATV Music Publishing, menjadikannya salah satu penulis lagu termuda dalam sejarah perusahaan tersebut. Saat Taylor tampil di Bluebird Cafe, Scott Borchetta, seorang eksekutif musik, hadir di antara penonton. Ia tak hanya mendengar suara Taylor, tapi kemampuan storytelling Taylor terasa sangat kuat. Dan malam itu, Taylor mendapatkan kontrak rekaman bersama Big Machine Records. Album debut Taylor Swift pun dirilis. Single seperti Tim McGraw dan Teardrops on My Guitar menarik perhatian publik. Mereka tak hanya mendengarkan lagunya, tapi merasa hidup mereka ada di dalam lagu itu. Ketika Fearless dirilis, single Love Story dan You Belong With Me menjadi hits. Sebagai seniman, Taylor ingin terus berkembang, tidak membatasi diri pada satu genre. Ia terus berevolusi lewat album Speak Now dan Red, meninggalkan musik country yang membesarkan namanya dan beralih sepenuhnya ke musik pop. Saat album 1989 dirilis, karir Taylor melesat lebih tinggi. Shake It Off, Blank Space, Style, Wildest Dreams menjadi fenomena global. Semakin tinggi Taylor, semakin besar pula kritik dan masalah yang datang kepadanya. Banyak yang mengatakan ia sukses hanya karena wajahnya cantik, bukan karena bakat. Tak hanya itu, 2019, hak kepemilikan master rekaman 6 album pertamanya dijual Scott Borchetta kepada Scooter Braun tanpa persetujuan Taylor. Akibatnya, Taylor kehilangan hak atas karyanya dan tidak mendapatkan keuntungan penuh dari pemanfaatan karyanya di media dan film. Bahkan Taylor sempat dilarang untuk menampilkan lagu-lagu lamanya di televisi. Banyak artis mungkin akan menyerah, tetapi Taylor memilih jalur yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia merekam ulang album-albumnya satu persatu, dan lahirlah Taylor Version. Langkah yang awalnya dianggap mustahil, namun justru menjadi salah satu strategi bisnis paling brilian dalam sejarah industri musik. Para penggemar mendukung penuh, album-album lamanya kembali menduduki tangga lagu. Taylor akhirnya berhasil mengambil kembali kendali atas karya musiknya sendiri. Maret 2023, Taylor menggelar The Eras Tour. Bukan sekedar konser, tapi perayaan seluruh perjalanan karirnya. Selama berbulan-bulan sebelum tur dimulai, Taylor menjalani latihan dengan disiplin tinggi. Berlari di treadmill sambil bernyanyi, melatih napas dan stamina agar tubuhnya mampu tampil lebih dari 3 jam setiap malam dengan lebih dari 40 lagu dalam satu pertunjukan.
Dan hasilnya luar biasa, The Eras Tour menghasilkan lebih dari 2 miliar dolar, menjadikannya tur dengan pendapatan terbesar sepanjang sejarah. The Eras Tour juga berdampak besar mempengaruhi ekonomi kota-kota yang disinggahinya. Lonjakan ekonomi lokal yang tercipta sekitar 100 juta dolar hingga 320 juta dolar per kota. Fenomena yang kemudian dikenal banyak media sebagai Taylor Swift Effect. Namun ada alasan lain mengapa jutaan orang begitu mencintai Taylor. Ia memberikan bonus bernilai jutaan dolar kepada kru yang membantunya, bahkan menulis ucapan terima kasih secara pribadi. Karena baginya, kesuksesan tidak pernah dibangun oleh satu orang saja. Hubungannya dengan para penggemarnya Swifties juga sangat baik. Selama bertahun-tahun, ia mengadakan secret sessions, mengundang penggemar terpilih ke rumahnya untuk mendengarkan album barunya sebelum dirilis. Ia juga terkenal suka mengirim hadiah, memberi kejutan, bahkan membantu penggemar yang sedang menghadapi kesulitan hidup, membuat mereka merasa spesial. Diperkirakan, lebih dari 250 juta orang di dunia adalah Swifties, dan Taylor secara konsisten memiliki lebih dari 82 juta pendengar bulanan secara global di Spotify. Sepanjang karirnya, Taylor Swift telah memenangkan 14 Grammy Awards, 4 Album of the Year, ratusan penghargaan internasional, dan rekor demi rekor di industri musik, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih artis lain dalam sejarah. Tak heran, menurut Forbes, kekayaan bersih Taylor pada 2025 diperkirakan mencapai 1,6 miliar dolar, yang semuanya berasal dari musik yang ia tulis sendiri. Taylor telah membuktikan, saat bakat bertemu dengan kerja keras, konsistensi, dan keberanian untuk terus berkembang, tak ada batas yang mustahil untuk ditembus. Layakkah Taylor menyandang gelar Queen of Pop?